Welcome back to my channel. Di video kali ini Regita akan membahas seputar esai LPDP. Untuk teman-teman yang akan ataupun sedang mempersiapkan beasiswa LPDP, maka video ini pas banget buat kamu. Akhir-akhir ini Regita sudah mereview beberapa esai LPDP yang teman-teman kirimkan melalui DM, Instagram maupun TikTok. Dari hasil analisis, aku coba membagikan ke dua bahasan besar. Nah, di sini aku sudah tuliskan. Jadi ada di pembahasan analisis substantif dan juga editorial. Jadi dua hal ini nanti akan aku jabarkan di video ini, jadi jangan di skip ya. Oke, langsung saja kita bahas ke analisis substantif. Di sini aku coba catat ada 6 poin besar. Poin pertama ini adalah teman-teman seringkali mengulangi informasi data diri yang sifatnya personal. Padahal teman-teman tentu sudah menuliskan ini di formulir data diri, bukan? Reviewer tentu tidak akan membaca kalau kalian mengulang-ulang informasi yang sudah jelas-jelas kalian tuliskan. Coba bayangkan ada beribu-ribu orang yang mendaftar, tapi kamu membuang-buang waktu reviewer untuk menulis hal yang sama kedua kalinya. Jadi, aku ingatkan untuk teman-teman jangan mengulangi hal-hal yang sifatnya personal seperti tempat tanggal lahir, alamat, ataupun riwayat sekolah dasar kalian yang tentu tidak relevan dengan pilihan studi. Untuk nama ataupun kampus, tentu ini masih dalam hal yang wajar karena mungkin teman-teman ingin mencoba mengulangi kembali siapa nama teman-teman dan juga background kalian. Yang kedua adalah tidak kronologis. Seringkali teman-teman ini menuliskan hal yang tidak sesuai dengan urutan waktu. Misalnya, teman-teman menuliskan kegiatan pendukung saat kampus itu sebelum dari alasan kenapa teman-teman memilih prodi ketika masuk ke kuliah. Ini aku coba jabarkan ada 3 hal besar. Yang pertama, alasan masuk kampus. Yang kedua, terkait dengan kegiatan pendukung. Dan yang ketiga adalah terkait dengan alasan lanjut. Misalnya, teman-teman memilih jurusan farmasi. Tuliskan kira-kira apa hal yang mendasari kalian memilih jurusan farmasi ketika S1. Tentu teman-teman punya mimpi besar untuk ditaklukkan ketika teman-teman lulus nanti. Maka teman-teman coba jabarkan kegiatan-kegiatan yang teman-teman pilih ketika di bangku kuliah. Misalnya dengan mengikuti organisasi, ataupun himpunan-himpunan yang relevan dengan interest atau passion kalian. Boleh banget loh menuliskan juga seperti alasan-alasan mengikuti riset tertentu atau project-project volunteer dengan dosen ataupun komunitas non-profit. Yang selanjutnya adalah alasan lanjut terkait dengan pemilihan kampus saat S2. Jika kalian masuk kuliah hingga kalian lulus, tentu ini adalah benang merah pertama yang harus kalian sambung dengan benang merah berikutnya. Di bagian ketiga ini, alasan lanjut harus mencakup terkait dengan pilihan kampus teman-teman, fasilitas yang ditawarkan oleh kampus tersebut, dan tidak kalah penting adalah kualitas dari pengajar. Apakah para profesor di kampus tersebut ataupun para staf pengajar di sana memiliki kualifikasi yang kamu inginkan untuk pelajari lebih dalam? Sebagai penguat, kalian juga bisa untuk menyebutkan salah satu dosen di kampus tersebut dan juga riset-riset yang sudah dilakukan sehingga teman-teman terlihat lebih serius untuk mendaftar LPDP. Nah, di poin ketiga, aku menuliskan bahwa teman-teman ini ternyata banyak yang tidak menjabarkan data atau urgensi masalah mengapa teman-teman harus mencari ilmu yang lebih spesifik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa banget menggunakan data-data dengan akses terbuka, misalnya dari data kementerian ataupun dari organisasi tertentu yang mereka punya catatan analisis riset secara reguler dan reputable. Selanjutnya yang keempat, jangan lupa sertakan kontribusi kalian secara runtut ya. Alasan kontribusi ini bisa kalian bagi menjadi rencana jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sertakan juga estimasi perkiraan waktu untuk kalian bisa mencapai target-target tersebut. Dan jabarkan juga posisi apa yang ingin teman-teman duduki ketika kalian lulus dari S2 nanti. Yang kelima, bila kalian adalah mahasiswa yang ingin menempuh master di luar negeri, jangan lupa juga untuk berkomitmen kembali ke Indonesia ketika kalian lulus. Jangan sampai kalian terlena hidup di luar negeri dan tidak ingin kembali ya. Berikan alasan-alasan konkret mengapa kalian ini wajib untuk kembali ke Indonesia, sehingga reviewers semakin tertarik untuk memilih kamu menjadi salah satu awardee. Di komitmen kembali ini, pastikan kamu untuk meng-highlight poin kenapa kamu harus kembali untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Lebih menariknya lagi, kalian bisa kemas ini di closing statement. Jadi, aku sarankan di closing statement ini adalah bagian dari rangkuman keseluruhan ide-ide yang kalian tulis di paragraf tersebut.
sehingga akan terlihat benang merah yang pertama, kedua, dan seterusnya. Reviewer tentu akan senang sekali membaca apabila esai kamu runtut dan jelas. Nah, analisis keenam terkait dengan closing statement ini juga adalah salah satu kesalahan terbesar yang sering sekali dilakukan oleh teman-teman calon pendaftar LPDP. Nah, ada satu hal menarik yang bisa menambahkan power di esai kalian semuanya, yakni dengan menambahkan quotes di opening statement. Siapa sih orang yang tidak tertarik untuk membaca quotes? Nah, pemilihan quotes ini sedikit tricky teman-teman, karena apabila kalian mencantumkan quotes yang kurang sesuai, maka tidak ada relevansinya kalian menambahkan quotes di esai teman-teman. Dari beberapa esai yang sudah aku review kemarin, masih ada beberapa teman-teman yang menurutku masih kurang sesuai quotes yang dipilih dan relevansinya dengan esai yang dituliskan. Misalnya, apabila esai teman-teman ini membahas tentang isu kesehatan dan solusi yang teman-teman tawarkan, jangan lupa untuk sertakan quotes-quotes yang berhubungan dengan hidup, penyakit, kematian, ataupun kebahagiaan. Karena orang yang sehat tentu akan memberikan kebahagiaan bagi orang sekitar, bukan? Bandingkan jika kamu sakit, mungkin ada beberapa orang di sekitar kita yang merasa sedih atau bahkan depresi. Begitupun jika teman-teman memilih untuk mendalami jurusan terkait dengan arts or culture. Teman-teman harus memilih quotes yang kiranya unik seputar dengan seni. Misalnya cuplikan dari film, cuplikan dari lagu, dan lain sebagainya. Sebetulnya bicara tentang quotes ini adalah hal yang subjektif, tapi saran aku teman-teman bisa meminta feedback dari teman-teman sekitar atau meminta bantuan dari orang lain. Misalnya dari beberapa awardee LPDP. Oke, itu dia 6 analisis terkait dengan hal substantif. Sekarang kita akan bahas yang kedua, yakni soal analisis editorial. Analisis editorial ini lebih ke terkait dengan drafting esai yang teman-teman tulis. Misalnya di sini aku catat terkait dengan paragraf, kemudian kata-kata, apakah baku ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, ada atau tidaknya typo ataupun salah ejaan. Dan yang keempat itu soal huruf kapital. Beberapa juga melakukan kesalahan kelima, ini tidak sesuai terkait dengan jumlah kata yang distandarisasi oleh panitia LPDP. Oke, kita bahas soal yang pertama, yakni soal paragraf. Sering banget aku baca esai teman-teman, itu terlalu panjang. Sebaiknya teman-teman split ideas di paragraf teman-teman menjadi beberapa bagian. Tentu, dituliskan dengan main idea ataupun paragraf utama di awal paragraf. Sebaiknya hindari menuliskan ide-ide yang sifatnya deduktif ataupun pokok bahasan dari paragraf itu kalian tuliskan di akhir paragraf. Untuk menghemat waktu, tentu reviewer ingin mengetahui ide kamu dari awal membaca paragraf tersebut, bukan? Pastikan satu paragraf itu berisi sekitar 7-8 kalimat. Teman-teman bisa coba perkirakan sendiri ya. Yang kedua, soal kata tidak baku. Sekarang ada banyak sekali resources yang teman-teman bisa coba pakai seperti KBBI online ataupun di handphone kalian, kira kata-kata baku apa yang paling sesuai untuk dipilih. Jadi jangan sampai teman-teman menulis dengan gaya bahasa yang informal, casual, atau bahkan seperti menulis surat dengan doi. Oke, jadi esai ini sifatnya formal ya teman-teman, karena reviewer ingin sekali menilai bagaimana cara kalian menulis tulisan-tulisan yang sifatnya akademik ataupun formal writing. Yang ketiga, soal typo ataupun salah ejaan. Sering sekali teman-teman ini biarkan adanya ejaan kata. Padahal jika dibiarkan, ini adalah sesuatu yang fatal loh. Trik aku cara paling mudah adalah teman-teman bisa mengunggah dokumennya ke Google Document. Di sana ada fitur periksa ejaan yang mana akan memudahkan teman-teman untuk melihat mana saja sih kata-kata yang kiranya punya salah ejaan. Jika kalian sudah merevisi, jangan lupa untuk cek kembali cara reguler ya. Bila perlu, kalian bisa tinggalkan 1, 2, atau 3 hari, kemudian kalian baca kembali. Periksa mana saja tulisan yang kira-kira masih typo ya. Yang keempat adalah soal penulisan huruf kapital ataupun huruf besar. Pastikan kalian mengetahui perbedaan penulisan huruf kapital seperti nama kota, nama program, nama kampus, dan tulisan-tulisan yang tidak memerlukan huruf kapital. Semuanya bisa teman-teman akses di KBBI. Jangan bosan-bosan deh untuk buka KBBI ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah jumlah kata. Reviewer LPDP pasti punya panduan berapa jumlah maksimal kata yang harus teman-teman submit di esai teman-teman semuanya. Apabila teman-teman tidak memenuhi peraturan yang diberikan oleh LPDP, maka jangan harap teman-teman bisa lolos.
Tentu sayang banget kan ide ataupun gagasan kontribusi yang luar biasa dari teman-teman dihapuskan begitu saja dan teman-teman auto gugur hanya karena teman-teman tidak mengikuti ketentuan yang diberikan oleh LPDP. Jadi, untuk dapetin tiket ajaib ini, teman-teman harus mematuhi semua peraturan yang ada di LPDP ya. Bonus dari aku soal pemilihan bahasa. Kak, apabila aku ingin melanjutkan master di dalam negeri, Kak, jika aku ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, apakah aku harus menuliskan esai full dalam bahasa Inggris? Jawabannya adalah boleh iya, boleh tidak. Aku pribadi menuliskan esai dalam bahasa Inggris karena tujuanku adalah untuk master luar negeri. Namun ada beberapa juga teman-teman aku yang tetap lolos meskipun menuliskan esai dalam bahasa Indonesia. Sepanjang teman-teman mengunggah sertifikat kemampuan bahasa yang sah, maka hal ini bukanlah masalah bagi reviewer. Jadi, hal yang Regita sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kedua hal tadi, baik itu analisis substantif maupun analisis editorial adalah murni dari review esai yang sudah Regita terima. Jadi, bila teman-teman di sini punya beberapa argumen ataupun beberapa komentar soal esai LPDP, teman-teman boleh banget komentar di sini dan kita diskusi bareng. Selanjutnya, kalian mau konten apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you semuanya sudah nonton video ini sampai habis. Dan semangat selalu untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!